Ya, shalom Ibu dosen. Berikut saya akan mempresentasikan tugas UTS Teologi Perjanjian Lama atas nama Christopher Peterson dengan nomor induk mahasiswa 2211-2015 yang diambil dari buku Wesley C. Tesser tentang Teologi Perjanjian Lama. Dan di sini saya mempresentasikan bahwa Kitab Kejadian merupakan fondasi bagi pemahaman teologi Perjanjian Lama, di mana bagian ini menunjukkan bagaimana Allah bekerja sejak awal penciptaan hingga masa Bapa leluhur. Dan narasi besar dalam Kejadian pasal 1 sampai pasalnya yang ke-50 memperlihatkan pola yang konsisten, yaitu ketika Allah berfirman, kemudian memberikan janji, dan kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Allah menghukum, tetapi kemudian Allah kembali meneguhkan janjinya melalui berkat dan pemeliharaan. Dan tema di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai 50 ini tidak hanya penting untuk memahami sejarah Israel, tetapi juga relevan bagi kehidupan umat percaya pada masa kini. Dan tulisan saya ini atau ringkasan saya ini membahas secara ringkas dengan mendalam mengenai janji Allah pada masa sebelum para leluhur, yaitu dalam Kejadian 1 sampai 11, dan pada masa para leluhur di dalam Kejadian 12 sampai dengan Kejadian 50, dan akan menghubungkannya juga dengan relevansinya dalam konteks zaman seperti sekarang ini. Nah, dalam pembahasan tentang janji Allah pada zaman sebelum para bapak leluhur, di awal kitab Kejadian Allah menyatakan sebagai sang pencipta yang berdaulat. Dunia dan segala isinya ada karena firman Allah. 10 kali ungkapan berfirmanlah Allah muncul dalam kitab Kejadian 1 sampai 2. Ini menandakan kuasa mutlak firman Allah yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan model untuk menguasai ciptaan dan beranak cucu. Namun sejak di Kejadian 3 manusia memilih untuk memberontak sehingga dosa masuk ke dalam dunia sehingga membuat pemisahan antara Allah dengan manusia. Di bagian Kejadian 1 sampai 11 ini memperlihatkan keterkaitan erat antara berkat Allah dan pemberontakan manusia. Allah terus memberi berkat dan janji, tetapi manusia berulang kali melawan dan melakukan pemberontakan. Allah terus memberikan berkat, dan ini adalah 3 kisah besar yang menjadi penanda, yaitu ada kejatuhan manusia di Taman Eden, ada air bah pada masa zaman Nuh, dan pembangunan Menara Babel, dan masing-masing menunjukkan kegagalan manusia namun juga memperlihatkan kesetiaan Allah yang tetap memegang ciptaan dan meneguhkan janjinya. Nah, firman Allah tentang penciptaan, selain menekankan pada kuasa firman Allah yang menciptakan segala sesuatunya, narasi penciptaan juga memperlihatkan keteraturan dan tujuan dari setiap karyanya. Allah bukan hanya mencipta secara acak, melainkan menata kosmos dengan urutan yang harmonis. Terang dipisahkan dari gelap, daratan dari lautan, langit dari bumi. Semua ciptaan itu dinyatakan baik oleh Allah, dan puncaknya ketika manusia diciptakan, Allah menilai seluruh ciptaan itu sungguh amat baik. Ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 31. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dan ciptaan lainnya saling terhubung dalam satu kesatuan yang teratur, di mana Allah menjadi pusat dan pemilik utama. Dan lebih jauh lagi, penciptaan manusia menurut gambar Allah atau disebut dalam Imago Dei memberi martabat yang sangat tinggi. Artinya manusia bukan sekedar bagian alam, tetapi diciptakan untuk memantulkan sifat dan karakter Allah. Mereka diberi mandat dan budaya beranak cucu, memenuhi bumi dan menguasainya dengan penuh tanggung jawab. Mandat ini atau perintah ini bukan untuk mengeksploitasi, melainkan untuk merawat, menjaga dan mengelola ciptaan sebagai wakil Allah. Dengan demikian, penciptaan tidak hanya berbicara tentang asal-usul dunia, tetapi juga tentang panggilan manusia untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah, sesama, dan alam semesta. Kemudian
Di firman Allah tentang berkat, selain penciptaan, Allah juga menyatakan dirinya melalui berkat manusia dan makhluk hidup diberkati untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Berkat ini menegaskan bahwa hidup adalah karunia Allah, bukan hasil usaha manusia semata. Mandat untuk menguasai bumi bukanlah izin untuk merusak, melainkan tanggung jawab sebagai wakil Allah yang harus memelihara ciptaannya. Dengan demikian, sejak awal Allah mengikat kehidupan manusia dalam relasi yang bersumber daripada berkatnya itu sendiri. Nah, ada janji-janji Allah. Janji yang pertama yaitu tentang keturunan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 sering disebut sebagai protoevangelium atau Injil pertama, karena di dalamnya terkandung nubuat tentang kemenangan Kristus atas kuasa dosa. Kepala ular yang diremukkan menunjuk pada kekalahan iblis secara total, sedangkan luka pada tumit melambangkan penderitaan yang harus dialami oleh Sang Mesias. Dengan demikian, sejak awal sejarah manusia, Allah telah menanamkan pengharapan meskipun dosa membawa kutuk dan kematian, keselamatan dan pemulihan akan datang melalui keturunan yang dijanjikan itu. Janji ini adalah dasar dari seluruh keselamatan yang berkembang dalam Perjanjian Lama hingga mencapai penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian ada janji yang kedua yaitu Nuh dan Sem. Ketika dosa dan kekerasan manusia mencapai puncaknya, Allah memutuskan untuk menghukum dunia dengan air bah. Namun di tengah situasi pada masa itu, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah karena hidupnya benar dan bergaul dengan Allah. Melalui ketaatannya membangun bahtera, Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan. Sekaligus juga berbagai jenis makhluk hidup dipelihara agar bumi dapat kembali dihuni. Setelah air bah, Allah meneguhkan perjanjian dengan Nuh dan dengan seluruh makhluk hidup, menyatakan bahwa Ia tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Pelangi dijadikan sebagai tanda perjanjian itu, menjadi pengingat akan kesetiaan Allah terhadap ciptaannya. Selain itu, melalui keturunan Sem, Allah menegaskan bahwa kehadirannya akan nyata di tengah manusia. Berkat yang diberikan kepada Sem semenjak pada janji Allah yang akan tinggal bersama umatnya, yang kemudian digenapi dalam sejarah bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dari garis keturunan inilah nanti lahirnya Abraham, Ishak, Yakub, dan akhirnya pada Yesus Kristus. Dengan demikian, janji Allah kepada Nuh dan Sem tidak hanya berbicara tentang kelestarian bumi, tetapi juga menegaskan kesinambungan antara rencana keselamatan Allah yang berjalan terus sepanjang sejarah. Nah, kemudian ada juga janji ketiga yaitu Abraham dengan berkat universalnya. Di dalam kisah Menara Babel menggambarkan kesombongan manusia yang ingin membangun pusat kekuasaan demi nama mereka sendiri. Alih-alih menaati perintah Allah untuk memenuhi bumi, mereka memilih berkumpul dan mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Sebagai tanggapan, Allah mengacaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh penjuru bumi. Hal ini atau hukuman ini menunjukkan keterbatasan manusia, tetapi juga membuka jalan bagi Allah untuk menyatakan rencananya dengan cara yang baru dan lebih terarah. Di dalam konteks ini Allah memanggil Abraham dengan janji yang luar biasa. Abraham dipilih bukan karena kehebatan dirinya, melainkan karena kasih karunia Allah. Janji yang diberikan kepadanya mencakup 3 aspek. Yang pertama, ia akan menjadi bangsa yang besar, menerima berkat dan menjadi berkat bagi segala bangsa. Janji ini merupakan titik balik yang sangat penting, sebab Allah tidak hanya memfokuskan berkat kepada satu keluarga atau bangsa, tetapi melalui Abraham, berkat itu diarahkan untuk seluruh umat manusia. Dan inilah awal daripada rencana universal Allah yang kelak digenapi dalam Yesus Kristus, keturunan Abraham yang sejati itu. Nah, di bagian kedua, dalam persyaratan dalam janji Allah pada zaman setelah atau pada masa para bapa leluhur, di dalam Kejadian 12 itu fokus pada narasi individu-individu tertentu yang dipilih Allah, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Melalui mereka
Allah meneguhkan janjinya dengan cara yang lebih spesifik. Janji ini meliputi keturunan tanah pusaka dan berkat yang bersifat universal. Kehidupan para leluhur menjadi bukti bahwa janji Allah tetap bertahan meskipun ada kelemahan, kegagalan, dan pergumulan manusia. Yang pertama yang kita bahas yaitu firman tentang pernyataan. Di masa para leluhur, Allah tidak membiarkan manusia berjalan sendiri, melainkan Ia sendiri berinisiatif menyatakan dirinya. Pernyataan itu hadir melalui berbagai cara seperti firman langsung, yaitu ada juga pernyataan teofani, yaitu penampilan ilahi, mimpi, dan penglihatan. Abraham, Ishak, dan Yakub mengalami semua bentuk kenyataan ini dalam momen-momen penting perjalanan iman mereka. Karena itu mereka bahkan disebut nabi sebab memiliki hubungan khusus dengan Allah yang memungkinkan mereka mendengarkan dan menyampaikan firman-Nya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa relasi Allah dengan manusia bersifat pribadi dan penuh kasih. Selain kehadiran malaikat Tuhan, dalam kisah para leluhur menjadi bukti konkret bahwa Allah tidak jauh atau tidak pasif, melainkan malaikat Tuhan hadir berbicara bahkan menuntut perjalanan leluhur dengan cara yang nyata. Hal ini menegaskan bahwa Allah aktif bekerja di dalam sejarah, mengarahkan langkah umatnya sesuai dengan rencananya. Dengan dasar pernyataan yang kuat, inilah janji Allah yang diteguhkan sehingga leluhur dan keturunannya dapat mempercayai bahwa Allah benar-benar setia menepati firman-Nya. Kemudian ada firman tentang janji-janji. Ada beberapa janji-janji Allah kepada Abraham dan keturunannya mencakup 3 hal utama. Yang pertama yaitu janji keturunan yang banyak, kemudian tanah Kanaan yang sebagai warisan, dan yang ketiga berkat bagi segala bangsa. Janji keturunan diteguhkan meskipun Abraham, Ishak, dan Yakub mengalami pergumulan dengan kemandulan dan konflik keluarga. Janji tentang tanah ditegaskan berulang kali meskipun leluhurnya hanya sempat tinggal sebagai pendatang. Janji berkat universal menunjukkan bahwa Allah berencana untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada seluruh bangsa di bumi. Kemudian tentang warisan, kisah para leluhur menunjukkan bahwa isu tentang ahli waris dan warisan selalu menjadi pusat perhatian Abraham. Meskipun telah memiliki Ismail, menerima penegasan dari Allah bahwa anak perjanjian adalah Ishak, anak yang lahir dari Sarah sesuai dengan janjinya. Ini menegaskan bahwa pemenuhan janji Allah tidak bergantung pada usaha manusia, tetapi pada kuasa dan rencana Allah sendiri. Demikian juga dalam kisah Yakub dan Esau, Allah memilih Yakub sebagai penerus janji meskipun ia bukan anak sulung. Pemilihan ini menggambarkan kedaulatan Allah yang bekerja melampaui adat, tradisi, dan budaya manusia. Lebih jauh daripada Yakub, lahirlah 12 daripada anak-anak laki-laki yang kemudian menjadi 12 suku Israel, dasar dari bangsa pilihan Allah. Proses lahirnya suku-suku ini penuh dengan konflik. Ada berbagai konflik yang mendalam ketika ke-12 suku ini lahir, yang merupakan dari keturunan dari Yakub itu sendiri. Ada pergumulan juga, ada kelemahan manusia, tetapi herannya Allah tetap memakai semuanya itu untuk menggenapi rencananya. Dengan demikian, kisah tentang ahli waris dan warisan memperlihatkan secara garis keturunan janji yang tidak pernah diputuskan oleh kegagalan manusia. Segagal apapun manusia, tetap janji Allah itu terpelihara. Di dalam kasih karunia Allah itu sendiri, inilah bukti nyata bahwa rencana keselamatan Allah selalu berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan dan dengan maunya Tuhan. Kemudian selanjutnya ada tentang firman, yaitu firman tentang jaminan. Dan Allah tidak hanya memberikan janji, tetapi Ia juga memberikan jaminan penyertaan kepada Ishak dengan berkata, "Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau." Kepada Yakub Allah berjanji akan menyertainya ke dalam perjalanan ke Haran dan kembali ke Kanaan. Yusuf pun mengalami penyertaan Allah ketika ia diperlakukan jahat oleh saudaranya dan dibuang ke Mesir. Penyertaan Allah yang membuat Yusuf menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Dan dengan demikian penyertaan Allah
membuat Yusuf menjadi alat keselamatan atau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dengan demikian penyertaan Allah adalah bukti nyata bahwa janjinya tidak pernah gagal. Dan bagaimana dengan relevansinya untuk masa sekarang ini? Kisah janji Allah dalam Kejadian bukan hanya sekedar catatan sejarah. Saya menyimpulkan di relevansinya bahwa punya relevansi yang besar bagi orang percaya di masa sekarang ini. Pertama, kisah penciptaan yang mengingatkan bahwa hidup manusia berasal dari Allah dan memiliki tujuan. Dalam konteks modern, ketika manusia sering menempatkan diri sebagai pusat, kita diajak untuk kembali menyadari bahwa hidup itu adalah mandat dari Allah untuk dipelihara, dijalani dalam relasi dengan Allah itu sendiri. Yang kedua, janji Allah tentang keturunan dan berkat meneguhkan iman bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal meskipun manusia lemah, meskipun manusia memiliki kegagalan, meskipun manusia itu memiliki problema. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian baik secara politik, ekonomi, sosial, kita diingatkan untuk tetap percaya bahwa Allah setia pada janjinya. Kehidupan Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf menjadi teladan bahwa iman merupakan kunci untuk melihat penggenapan janji Allah itu sendiri. Kemudian ketiga, ada janji berkat universal yang puncaknya dalam Kristus menegaskan bahwa orang percaya sekarang dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Sebagaimana Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi segala bangsa, demikian juga gereja masa kini dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah dalam tindakan nyata, seperti peduli terhadap sesama, menjaga keadilan, memberitakan Injil. Dan hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks dunia modern yang masih penuh konflik, ketidakadilan, dan penderitaan. Kemudian yang terakhir tentang janji penyertaan Allah yang menjadi sumber kekuatan orang percaya. Sama seperti ketika Allah menyertai Yakub dan Yusuf, demikian juga Allah hadir menyertai umatnya, menyertai umatnya pada masa sekarang ini, karena ini relevansi di masa sekarang ini. Dan penyertaan Allah itu memberikan keyakinan bahwa kita tidak lagi sendiri menghadapi kesulitan, melainkan selalu ada dalam genggamannya. Dan di dalam apa yang sudah saya ringkas ini, ternyata saya mendapatkan relevansinya bahwa tentang apa yang dilakukan Allah itu bukan hanya sekedar memerintahkan manusia, bukan memberikan berkat atau memberikan mandat saja semata, atau memberikan perintah untuk memelihara, beranak cucu, bahkan menguasai bumi dan mengelola bumi. Namun kita diberikan janji untuk disertai Allah, yaitu pada konteksnya di Perjanjian Baru dalam penyertaan Allah di sepanjang masa mereka, sehingga Tuhan meyakinkan dirinya selalu ada di dalam setiap kehidupan manusia, dan kita pun selalu ada di dalam genggamannya Tuhan. Dan kesimpulan yang saya bisa dapat simpulkan daripada apa yang sudah saya ringkas ini, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa janji Tuhan merupakan benang merah yang mengikat narasi. Dalam Kejadian 1-50 sejak penciptaan, kejatuhan air bah, kemudian ada lagi yang namanya peristiwa Menara Babel, hingga kisah para leluhur, Allah selalu menunjukkan kesetiaannya. Janji tentang keturunan, tanah, berkat, dan penyertaan menjadi dasar iman umat Allah. Dan di dalam Kristus semua janji itu mencapai penggenapannya. Pada masa kini kisah itu relevan untuk mengingatkan bahwa kita dipanggil hidup dalam iman, ketaatan, dan menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia. Allah yang setia pada janjinya di masa lalu adalah Allah yang sama, yang setia menyertai kita sekarang hingga sampai selama-lamanya. Dan terima kasih, demikian sekian daripada penjelasan ringkasan yang sudah saya buat untuk tugas ujian tengah semester
mata kuliah Teologi Perjanjian Lama. Terima kasih kepada Ibu dosen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhir kata, kiranya tugas ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, shalom.